Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Setabinang Purnomo dengan NIM D400230019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Pak Tindio sendiri. Dan saya membaca dengan yang dikasih oleh Pak Tindio sendiri dengan materi yang sudah dibahas di kelas juga, dengan MOSFET, SCR, dan lain-lain. Nanti saya jelaskan di video kali ini. Dengan videonya kali ini semoga bermanfaat juga. Untuk yang pertama tuh untuk komponen-komponen yang dibutuhkan itu saya belinya di toko elektronik begitu. Toko elektroniknya pun juga saya beli di toko elektronik di Kartosura itu ada yang namanya Bastol. Yang kedua itu saya beli elektroniknya sendiri. Yang kedua itu saya beli dekat Solo Paragon. Solo Paragon itu namanya VOW gitu. Untuk yang pertama itu ada fungsi dioda. Dioda adalah untuk menyalurkan arus listrik yang mengalir dalam satu arah dan menahan arus dari arah sebaliknya. Dioda juga dapat bekerja sebagai penyerap arus. Untuk cara kerja dioda sendiri, dengan mengalirkan arus positif yang mengakibatkan plet akan menarik elektron yang terlepas dari katoda. Untuk yang kedua itu ada jenis-jenis dioda. Dioda itu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama itu dioda Zener, dioda silikon yang sangat terkotori, tidak seperti dioda normal. Dioda Zener memiliki breakdown yang mendadak pada tegangan yang relatif rendah di bawah 6 volt, biasanya dipakai segitu. Untuk transistor ada lagi namanya itu transistor. Transistor yang dikendalikan oleh silikon atau yang disebut transistor adalah perangkat 3 terminal yang dapat digunakan untuk pengsaklaran dan mengendalikan daya AC. Untuk yang kedua itu ada pengertian MOSFET. MOSFET sendiri itu adalah salah satu transformator dari bahan semikonduktor. Dengan tingkat konversi tidak kesamaan tertentu. Tingkat dari ketidaksamaan ini jenis transistor tersebut yaitu transistor MOSFET tipe N atau yang disebut NMOS, DNA transistor MOSFET tipe P atau yang disebut PMOS. Untuk yang kedua itu ada yang selanjutnya itu ada cara kerja karakteristik dari operasi MOSFET. MOSFET sendiri itu memiliki arus IP sebagai fungsi VPS dengan parameter VGS. Pada MOSFET tersebut terdapat 3 daerah operasi, yaitu daerah cut-off, linear, dan saturasi. Pada daerah cut-off, tegangan gerbang lebih kecil dari tegangan ambang, sehingga tidak terbentuk saluran dan arus tidak dapat mengalir gitu untuk MOSFET. Ada lagi pengertian SCR. SCR adalah silikon controller rectifier atau SCR merupakan alat semikonduktor 4 lapis atau yang disebut PNP yang menggunakan 3 kaki, yaitu anoda, katoda, dan gate. Dalam operasinya, SCR adalah salah satu transistor yang paling sering digunakan, dapat melakukan penyaklaran untuk arus yang besar. Untuk fungsi SCR tersendiri biasanya digunakan untuk mengontrol khususnya pada tegangan tinggi, karena SCR dapat melewati tegangan dari 0 sampai 220 volt tergantung pada spesifikasinya. Untuk tipe dari SCR tersebut, SCR tidak dapat menghantar atau menyala meskipun diberikan tegangan maju sampai pada tegangan Brooke-Cover atau yang disebut FBRP dari SCR tersebut dicapai. SCR akan menghantar jika pada terminal gate diberikan pemicu
berupa arus dengan tegangan positif, dan SCR akan menyala bila arus yang mengalir pada SCR lebih besar daripada arus penahan. Begitu. Untuk cara kerja SCR sendiri, SCR akan aktif apabila IGT atau arus pemicu gate masuk melalui tahanan yang memicu pada PNP atau menjadi PN. Begitu. Untuk perbedaan rangkaian konverter atau AC DC, DC AC, DC DC, DC AC dan AC AC, AC ke DC. Fungsi mengubah untuk fungsinya sendiri untuk mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah yaitu DC. Komponen utama yaitu dioda atau penyearah, kapasitor untuk filtrasi, contohnya power supply untuk perangkat elektronik. Proses kerjanya sendiri, penyearah gelombang AC masuk ke rangkaian penyearah, tapi biasanya tuh dioda yang hanya memungkinkan aliran arus dalam satu arah mengubah menjadi gelombang DC setengah atau penuh. 2. Filtrasi atau kapasitor digunakan untuk meratakan gelombang DC seperti DC tersebut agar tegangan menjadi lebih stabil. 3. Pengaturan tegangan atau opsional. Reguler tegangan digunakan untuk memastikan keluaran DC memiliki nilai tetap. Untuk yang kedua itu ada DC ke DC atau voltage converter atau regulator. Fungsi mengubah tegangan DC dari satu level ke level lain seperti step up atau meningkatkan tegangan, atau step down menurunkan tegangan. Komponen utama induktor, kapasitor, transistor, dan PWM atau pulse width modulation. Contohnya modul buck converter pada Arduino. Untuk proses kerjanya sendiri, konverter tegangan step up atau disebut BOS, induktor menyimpan energi dari sumber DC, dan transistor mengatur pelepasan energi untuk meningkatkan tegangan. Step down, transistor dan induktor digunakan untuk menurunkan tegangan input menjadi output yang lebih rendah. Kontrol PWM atau pulse width modulation mengatur durasi siklus kerja sehingga output tetap stabil meskipun beban berubah. Begitu. Untuk DC ke DC, ada lagi itu DC ke AC atau yang disebut inverter. Fungsinya sendiri untuk mengubah arus searah yaitu DC menjadi arus bolak-balik AC. Komponen utama transistor atau MOSFET, transformator untuk menghasilkan frekuensi AC. Contohnya sendiri ada UPS, uninterruptible power supply. Proses kerjanya sendiri, saklar elektronika menggunakan transistor atau MOSFET untuk menciptakan gelombang AC dari sumber DC. Transformator atau opsional, tegangan AC yang dihasilkan ditingkatkan atau diturunkan dengan transformasi jika diperlukan. Filtrasi, filter digunakan untuk memperhalus gelombang. Begitu. Ada lagi itu AC ke AC atau yang disebut dengan Cyclop-Converter atau transformer. Fungsinya sendiri untuk mengubah frekuensi AC atau tegangan AC menjadi level lain tanpa mengubah bentuk arus menjadi DC. Komponen utamanya sendiri itu ada transformator, transistor untuk kontrol frekuensi, contohnya konversi frekuensi untuk motor listrik. Untuk proses kerjanya sendiri, Coil-Converter menggunakan transistor atau trig untuk langsung mengubah frekuensi input AC menjadi frekuensi output AC yang berbeda tanpa mengonfirmasikannya ke DC. Untuk yang kedua itu ada transformer, mengubah tegangan AC dengan memanfaatkan lilitan premier dan sekunder untuk meningkatkan atau menurunkan tegangan. Dari saya cukup segitu dulu. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau banyak tipu-tipu juga. Saya juga dikit-dikit memahami lah untuk
proses pembelajarannya sendiri. Jadi saya juga di rumah tuh mempelajari seperti membuat sound system juga, seperti power supply, power sound gitu. Cukup sekian dari video saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.